Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang. Kita kembali bersyukur, bersukacita karena hari ini kembali kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Kita akan membuka Alkitab kita di dalam 1 Korintus 1 ayat 10 sampai 13. 1 Korintus 1 ayat 10 sampai 13. Tetapi aku menasehatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Puji Tuhan, kita membaca di dalam 1 Korintus 1 ayat 10 sampai ayat yang ke-13 ini, dan saya memberikan tema firman Tuhan hari ini yaitu berbeda tetapi satu. Dalam kebersamaan kita hidup, bersosialisasi, kita dipertemukan dengan banyak orang, ya. Nah, baik itu di dalam perkumpulan sebuah organisasi, pekerjaan, atau di dalam sebuah gereja kita, maka di dalamnya kita mendapatkan ada banyak macam-macam sifat karakter, atau juga adat istiadat, atau juga berbeda-beda dari keluarga masing-masing yang berbeda, ya. Nah, kita melihat bahwa perbedaan-perbedaan ini ada saatnya atau mungkin bisa juga terjadi masalah jika ada kesalahpahaman atau salah komunikasi, atau ada hal-hal yang tidak dibicarakan dengan baik, tidak ada keterbukaan satu sama lain, maka itu bisa menimbulkan sebuah masalah. Nah, yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus yaitu di dalam jemaat yang ada di Korintus ini ada perselisihan, dan nasihat itu disampaikan kepada jemaat di sana supaya mereka dapat seia sekata sepikir. Nah, dari hal inilah kita akan sama-sama belajar bahwa perbedaan-perbedaan itu terkadang bisa menjadi pemicu adanya masalah atau perselisihan. Nah, penyebab dari perbedaan itu di ayat yang ke-12, di ayat yang ke-12 dikatakan, yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Nah, ya, masing-masing di sini dikatakan bahwa penyebab dari perbedaan itu adanya pengelompokan. Apabila kelompok-kelompok itu yang ada menganggap kelompoknya atau golongannya lebih baik dari yang lain, maka hal ini dapat mengakibatkan kurang adanya kerjasama dan juga kurang adanya kesatuan. Misalnya kelompok-kelompok tersebut itu adalah ada kelompok orang-orang kaya, ya. Orang-orang kaya ini mengelompokkan diri hanya terbatas dengan orang-orang kaya saja, tidak mau berbaur dengan golongan yang ada di bawahnya, atau juga golongan para pengusaha, dia hanya berkelompok, hanya berkumpul, hanya berteman dengan para pengusaha saja. Bisa juga golongan pelayan-pelayan hanya berteman dengan sesama pelayan saja, tidak mau berbaur dengan jemaat yang tidak ikut pelayanan. Nah, pengelompokan, batasan-batasan ini yang tidak mau berbaur dengan kelompok lain atau dengan orang lain, maka hal ini bisa terjadi kekompakan terjadi atau adanya ketidaksatuan hati, karena masing-masing menganggap lebih baik, menganggap lebih penting, tidak ada kesatuan di dalamnya. Nah, akibatnya di ayat yang ke-11
Di ayat yang ke-11 itu bisa timbul terjadi perselisihan. Ini yang dinasehatkan oleh Rasul Paulus, bahwa Rasul Paulus mendengar ada jemaat yang sementara terjadi perselisihan di antara mereka. Jika di dalam bersosialisasi sudah terjadi ada kelompok-kelompok tertentu ya, eksklusif ya, tidak mau berteman dengan yang lainnya, maka hal ini akan mengakibatkan perselisihan itu bisa timbul, bisa terjadi kesalahpahaman atau pemandangan yang berbeda, pemikiran yang berbeda, itu bisa menimbulkan terjadinya perselisihan ya. Nah, pengelompokan yang terjadi itu dibuat oleh manusia sendiri dengan batasan-batasan sendiri, dengan melihat adanya status, melihat posisinya, kedudukan, ya, kehidupannya, latar belakangnya, pekerjaannya. Itu manusia seringkali membuat batasan-batasan tertentu, sehingga pengelompokan ini dilakukan oleh keinginan-keinginan orang-orang yang tidak mau berbaur dengan yang lain. Nah, saya memberikan tema bahwa berbeda tetapi satu. Memang kita diciptakan Tuhan berbeda, suku yang berbeda, dan Tuhan juga memberkati dengan berkat yang berbeda. Ada yang sebagai pedagang, ada yang sebagai pengusaha, ada yang Tuhan izinkan mungkin menjadi orang yang biasa-biasa saja menurut pemandangan, istilahnya bukan orang kaya mungkin ya. Berbeda-beda, tetapi hal ini firman Tuhan berkata bahwa tidak diizinkan oleh Tuhan, yang akhirnya akan membuat orang-orang itu tidak bisa berbaur atau tidak bisa bersatu ya. Nah, di ayat yang ke-13 di sana tadi dikatakan, adakah Kristus terbagi-bagi? Yesus datang ke dunia bukan untuk membuat perbedaan, tetapi untuk kesatuan umat-umatnya. Itu terbukti dari doa Yesus di dalam Yohanes pasal 17 ayat 11 bagian B. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Jadi kerinduan Tuhan Yesus adalah kesatuan terjadi antar umat-umatnya. Nasihat firman Tuhan, Rasul Paulus memberikan nasihat kepada jemaat yang ada di Korintus. Di ayat yang ke-10 dikatakan, di ayat yang ke-10 yaitu, tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Seia sekata, sehati sepikir, dan jangan ada perpecahan. Sekalipun kita berbeda-beda, tetapi kita satu tubuh. Sekalipun di dalam hidup kebersamaan kita ada banyak kelompok-kelompok, tetapi kita tetap bisa saling membangun, bisa saling mensupport antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Misalnya di dalam gereja kita ini juga Bapak Ibu ada banyak kelompok-kelompok ya, ada banyak komisi-komisi, komisi pemuda, remaja, kaum pria, wanita, ya, ada kelompok-kelompok dalam segi usia. Kemudian juga ada kelompok-kelompok dalam pelayan-pelayan, ada kelompok pemain musik, ada kelompok pemain tamborin, ada kelompok tim penyambut jemaat. Itu melibatkan banyak sekali orang. Ada kelompok-kelompok yang ada, tetapi bukan kelompok-kelompok seperti ini yang tidak disukai, bukan. Tetapi yang dimaksudkan adalah kelompok-kelompok di mana kelompok yang satu dengan kelompok yang lain itu tetap memiliki kesatuan hati, saling mendukung apabila diperlukan oleh saudara kita atau teman kita, saling menerima kekurangan masing-masing. Apabila kelompok lain mungkin memberikan masukan, memberikan nasihat, kita bisa menerima masukan atau nasihat itu. Jadi sekalipun ada kelompok-kelompok tetapi tidak eksklusif. Meskipun ada kelompok-kelompok tapi tetap bisa membaur. Banyak anggota tetapi satu tubuh. Ini firman Tuhan. Kita tidak boleh membeda-bedakan antar golongan.
yang ada di sekitar kita. Misalnya yang kaya mungkin menganggap lebih rendah kepada yang miskin, atau mungkin sebaliknya yang merasakan bahwa aku hanya orang miskin, aku sungkan kalau nyapa dia, aku nggak enak kalau aku deket-deket dengan dia. Tidak boleh. Kita di hadapan Tuhan sama. Status kita di hadapan Tuhan sama. Roma 12 ayat yang kelima, demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Sekalipun kita punya kelompok-kelompok, keluarga muda, kelompok kaum pria, kelompok wanita, ya, tetapi semuanya itu satu di dalam Kristus. Masing-masing kita mendapatkan tugas di bagian kita, mengerjakan di bagian kita, tetapi juga tetap membuka kesempatan untuk saling mensupport, saling mendukung dengan kelompok-kelompok yang lain untuk kemajuan, untuk kesatuan dalam kita melayani pekerjaan Tuhan. Kita masing-masing memang berbeda dalam hal status, kedudukan, atau suku dan pekerjaan, tetapi perbedaan itu bukan untuk kita saling bersaing atau menonjolkan diri siapa yang lebih bagus, siapa yang lebih baik, tetapi bahwa perbedaan-perbedaan itu, kelompok atau penggolongan-penggolongan yang ada, ya, itu adalah untuk kita bersama-sama tetap belajar bersatu dan saling menerima satu sama lainnya. Roma 15 ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata, sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Tujuannya apabila kita bersatu, Tuhan menginginkan umat-umat itu bersatu hati, sehati sepikir, seia sekata, dan tidak boleh terjadi perpecahan, supaya di dalam persatuan tujuannya adalah untuk memuliakan Tuhan. Dalam Roma 15 ayat yang ke-6, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita terus bersatu bersama-sama, tujuannya adalah memuliakan Tuhan lewat kebersamaan kita. Sekalipun kita berbeda-beda, tetapi kita satu tubuh di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur sebab Engkau yang kembali memberikan firman-Mu, mengingatkan untuk kami terus tetap bersatu. Sebagai anak-anak Tuhan, kami melakukan kebenaran firman-Mu, hati kami dipenuhi sukacita, hati kami senantiasa disatukan oleh Roh Kudus yang mengikat hati kami. Berkati jemaat-Mu, keluarga besar GPD El-Shaddai Magelang, untuk mereka dapat bersukacita menerima firman-Mu ini, dan mereka tetap bersatu satu sama yang lainnya, saling menerima, saling mengasihi, dan bekerja bersama-sama untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya Tuhan, tolong keluarga GPD El-Shaddai yang menjadi milik Kristus, telah menyalipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Kiranya keluarga GPD El-Shaddai hidup oleh Roh, dipimpin oleh Roh. Terima kasih, kami mengucap syukur terima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.